Lo Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual masih membutuhkan guru SD. Saya sebagai seorang guru saat itu tidak bisa mengurus satu perguruan tinggi. Pak, apa itu nama persada? Persada itu dan apa itu EVAM? Kasih sayang putra-putri kita mendatang dia akan tumbuh dan berkembang seirama dengan tujuan pemerintah. Kalau jujur saya sampaikan, pantang menyerah. Kembali lagi di podcast RR Ritual bersama saya Viana Benita, dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang tentunya inspiratif dan juga hebat sekali karena beliau ini memiliki impian yang besar dan juga visi yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Sudah bersama-sama dengan kita di sini Bapak Yakuba Namsa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, ya Bapak Yakuba. Panggilnya Pak Yakuba aja ya? Iya. Nah, ada salah ucap nanti makna berubah. Ada Yakoba. Yakoba. Itu makna berubah. Oke. Berarti Yakuba ya Pak yang benar ya Pak. Jadi kalau misalnya mungkin pendengar RRI ketemu Bapak di jalan, jangan salah panggil. Nanti saya nengok juga ya Pak. Ya, makna berubah. Iya. Jadi Pak Yakuba ini baru saja mendirikan ya Pak salah satu sekolah tinggi di Kota Tual, dan tentunya ini luar biasa sekali karena artinya di Kota Tual kita semakin banyak pilihan untuk menimba ilmu seperti itu ya Pak. Nah Pak, boleh ceritakan sedikit sekolah tinggi yang Bapak dirikan ini itu sekolah tinggi apa Pak, dan awal mulanya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya mohon waktu sedikit, mungkin 1-2 menit. Karena proses berdirinya ini kan tidak serta-merta dia lahir, tapi lewat suatu proses di mana kebutuhan pada saatnya, pada zamannya. Di tahun 2016 itu ada satu peristiwa di mana kami sebagai pengurus PGRI Kabupaten ke kecamatan-kecamatan, di sana ada tokoh agama, tokoh masyarakat menyarankan bahkan menanyakan kenapa PGRI tidak mampu membuat sebuah sekolah guru. Dijawab bahwa kami tidak mampu untuk membuka satu perguruan tinggi, tidak seperti kita membalik telapak tangan. Betul sekali Pak. Nah berjalan terus sampai di tahun 2017 ada peristiwa. Peristiwa ini kalau saya pribadi setiap kali saya cerita dengan tangisan. Perjuangan tidak segampang orang duduk bicara. Ada satu peristiwa di mana pemuda, seorang anak tamat SMA di Kei Besar Selatan, menyeberang ke Kei Kecil, tujuan hanya satu, cari kapal untuk berlayar ke Ambon, masuk perguruan tinggi yang namanya PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ternyata anak itu meninggal di tengah jalan karena motor terbalik. Itu di tahun 2017. Di saat itu saya mengenang kembali peristiwa yang serupa dengan mama saya, antara anak-anaknya, cucunya, ketual dengan peristiwa yang sama. Mengejar kapal untuk berangkat ke Ambon untuk kuliah juga namanya PGSD. Tapi kasihan, takdir menentukan lain. Mama saya juga terbalik. Karena itu biasa saya menangis. Hanya karena mengejar pendidikan guru sekolah dasar, akhirnya terbalik meninggal juga di ujung satu pulau namanya Temdang, ujung Pendang. Di saat itu saya renungkan, lo Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual masih membutuhkan guru SD. Saya sebagai seorang guru saat itu tidak bisa mengurus satu perguruan tinggi. Betul sekali Pak. Akhirnya saya angkat hati kepada Tuhan. Kalau ini niat ini baik, tunjuklah jalan kepada saya. Dan mulai saat itu saya proses satu yayasan, yang kemudian yayasan itu diberi nama Belan Lau Rali. Artinya apa tuh Pak? Anlai ke depan bahasa kultur adat istiadat kayak itu namanya Anlai Lau itu dia berjalan pelang-pelang tetapi harus ke depan. Perlahan tapi pasti. Perlahan pasti. Terus lagi keuntungan yang lebih. Dan yayasan itu melindungi
usaha saya untuk konsultasi ke kementerian. Sampai sebelum ke kementerian, sampai di LLDT wilayah 12, minta dulu rekomendasi pemerintah kota. Terima kasih karena Pak Sekda waktu itu yang sekarang sudah jadi wali kota bersedia untuk memberikan rekomendasi. Dan saya modal itu saya proses ke kementerian lewat LLDT wilayah 12. Akhirnya diterima. Setahun kemudian lahirnya surat keputusan menteri dengan nomor 006 tahun 2021, tepatnya itu tanggal 30 Juni 2021. Lahirnya satu kampus yang kemudian diberi nama kampus Persada EVAP. Persada EVAP. Dulu masih Persada EVAP ya Pak? Yang sekarang. Tapi ditambah Persada EVAP itu dilindungi oleh satu yayasan yang namanya Belanda Urali. Berarti cukup panjang ya Pak prosesnya? Cukup panjang. Sekarang mahasiswa bertanya, ini ada mahasiswa ini bertanya kepada saya, Pak, apa itu nama Persada? Persada itu dan apa itu EVAP? Saya jelasin juga. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Power Wadar minta, dilihat di sana Persada itu pandangan yang jauh atau gedung yang bertingkat. Persada. Lalu EVAP itu apa? Kultur kebiasaan orang Kei itu bilang EVAP itu memeluk dan menggendong. UA dan UVAP artinya memeluk dan menggendong. Makna katanya apa? Sangat disayang, orang yang disayang, dan sayang dengan penuh keikhlasan. Kalau seorang ibu mendukung anaknya berarti kasih sayang. Iya betul. Nah itu makna EVAP itu memeluk dan menggendong. Terus apakah hubungan Persada EVAP nama kampus itu dengan proses perkuliahan? Sangat erat hubungannya. Artinya semua proses yang kita jalankan itu berdasarkan kasih sayang. Kalau dosen menerapkan ilmu pengetahuan itu seakan-akan dia menanam pikiran rasa di dalam hati bahwa inilah anak saya. Betul. Bertanggung jawab untuk masa depan. Untuk masa depan. Anak ini juga ya Pak. Baik itu tentang tingkah lakunya, baik itu tentang percakapan, pembicaraan dengan orang lain. Perlu dia menghargai mama dalam hal ini karena makna tadi. Dan bukan saja mama, bapak juga begitu karena orang yang melindungi. Nah kasih sayang yang dasar itu. Sehingga kita sama-sama bagi mahasiswa maupun dosen merasakan itu. Dan di dalam tindakan perbuatannya harus begitu. Berarti visi dari Sekolah Tinggi Keguruan Persada EVAP ini memang bukan cuma ilmu saja, bukan transfer ilmu juga, tapi adab dan sopan santun juga ya. Nah Pak, tadi kalau kita dengar dari pemaparan Bapak, cerita Bapak dalam mendirikan kampus ini gitu ya, itu sangat emosional, lalu juga terlihat sekali tantangannya banyak sekali Pak. Nah motivasi Bapak tuh apa sih Pak untuk tetap memperjuangkan sampai kampus ini lahir gitu, dan sekarang sudah ada di angkatan yang pertamanya ya Pak, angkatan pertama yang mau wisuda. Apa yang memotivasi Bapak saat itu? Ditemukan di dalam data PGRI, organisasi keguruan. Di tahun itu guru yang dibutuhkan pada semua tingkat pendidikan itu 900 sekian guru. Dan sampai hari ini semua sekolah-sekolah pasti di kabupaten kota itu lebih dari cukup. Tapi desa-desa yang nun jauh di sana, satu sekolah yang ditemukan satu guru. Yang paling banyak itu 3 guru. Nurani saya sebagai seorang guru, apakah menerima itu? Kebetulan peristiwa yang terjadi direnungkan. Kalau guru itu tempat untuk mengabdikan diri yang sesungguhnya, maka harus melaksanakan dengan sebaiknya. Karena hasilnya untuk anak kita mendatang, anak cucu kita mendatang.
Dan itulah kemuliaan guru. Iya, itu. Pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak. Dari dulu, dari kita kecil selalu dikasih tahu bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Karena memang tadi yang Bapak kasih contoh juga, guru ya nggak cuma ngajarin doang, tapi bagaimana mereka memeluk, mereka ajarkan dengan kasih sayang seperti itu ya. Biar kan banyak juga ya Pak cerita-cerita anak SD, mungkin anak SMP, mereka di sekolah kena bully segala macem gitu. Nah di sini kan peran guru kan juga luar biasa ya dalam memeluk dan juga mengayomi lah gitu untuk tetap bisa menimba ilmu. Nah Pak, pasti tantangan yang Bapak hadapi pasti sangat banyak kan Pak dalam membangun sekolah tinggi ini. Pernah nggak Bapak ada di satu titik di mana Bapak mau menyerah, tapi habis itu ya Bapak semangat lagi karena Bapak tahu mungkin di luar sana masih banyak anak-anak yang butuh sesosok guru untuk mereka mengejar masa depan mereka. Pernah nggak Pak Bapak ada di titik seperti itu? Kalau jujur saya sampaikan, pantang menyerah. Luar biasa sekali. Kemudian didukung oleh teman-teman saya, para dosen dan penyelenggara. Tidak pernah berpikir bahwa nanti saya dapat ini begini, saya dapat tidak. Secara ikhlas mereka melaksanakan. Ada dosen Pak lihat. Berarti fokus ke visinya dan tujuan aja ya Pak? Tujuannya itu masing-masing tujuan kami jelas. Sesuai nama perguruan tinggi kami. Persada EVAF. Pandangan yang jauh untuk memeluk dan menggendong kasih sayang putra-putri kita mendatang, dia akan tumbuh dan berkembang seirama dengan tujuan pemerintah. Luar biasa sekali, visi yang sangat besar gitu ya Pak. Nah Pak, dengan visi tersebut Pak, sekarang Persada EVAF sudah mau memasuki fase pertama atau tahun pertama dari wisuda. Bagaimana perasaan Bapak yang dari awal merintis kampus ini akhirnya bisa melihat calon-calon guru lahir di Indonesia ini? Bagaimana perasaan Bapak? Baik. Tadi susah senang pasti dilalui. Tapi tadi saya sebutkan bahwa pantang menyerah. Di tahun ini tepatnya nanti di tanggal hari ini tanggal 22 itu terjadi satu peristiwa. Apa itu peristiwa? Lulusan mahasiswa kami, ujian mahasiswa kami angkatan yang pertama. Kalau hanya dosen yang ada di kelompok kami untuk menguji, saya pikir belum tepat juga. Baik aturan memungkinkan, tapi baiknya kita uji dengan orang berilmu. Mahasiswa itu sebenarnya mereka itu pemilik ilmu pengetahuan. Pemiliknya mahasiswa. Diujinya bagaimana? Pakailah guru besar, profesor yang menguji mereka. Untuk mengetahui hari ini dan ke depan posisi mereka seperti apa. Dan mereka sendiri merasakan kekurangan saya begini dan ke depan bagaimana. Sebagai evaluasi diri juga ya Pak? Bagi evaluasi diri. Sekarang seharusnya 5 profesor yang datang. Tapi karena ada kebutuhan perguruan tinggi, kunjungan wakil menteri pendidikan tinggi, sehingga ada doktor 2 dan profesor 2. Sebentar sore di jam 3 nanti kita buat acara pembukaan. Dan setelah itu lanjut dengan menguji mahasiswa kami. Jadi rada deg-degan juga ya saya jadi mahasiswa di sini ya, diujinya langsung sama profesor dan guru besar. Guru besar gitu. Pantas mukanya di sini juga kayak rada deg-degan semua ya, tegang seperti itu. Nah Pak, dalam persiapan sidang dan juga nantinya wisuda, bagaimana nih yang sudah disiapkan dari Persada EVAF? Kan dia punya format itu mereka yang turunkan. Ini loh, kalau mau menguji mahasiswa begini. Standar nilainya sudah diatur. Mahasiswa itu harus dapat nilai serendah-rendahnya 8, 8. Sekarang tanya, dapat 8, atau tidak? Ya mari silakan uji mahasiswa. Betul selaku manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi dosen dan penyelenggara perguruan tinggi kami baru pertama kali melahirkan mahasiswa yang ada di hati saya
kiranya mereka itu mampu menjawab sehingga mereka berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bisa dia terbang di kemudian hari. Amin. Terbang ke seluruh Indonesia ya Pak, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah kalau misalnya dari dosen dan juga pengajar dan Bapak sendiri, support apa yang Bapak berikan untuk mahasiswa di sini dalam menghadapi sidang dan juga ujian-ujian yang ada nanti? Ya kami telah menguji mereka, namanya dosen pembimbing. Jadi awalnya itu kan materi itu per semester sudah diajar, cara mengajarnya, metodologinya, sampai pada tahap berikut mereka buat penelitian. Setelah ujian yang kemudian kita sebut dengan ujian proposal, selesai mereka turun buat penelitian. Setelah buat penelitian kembali lagi menyusun, perbaiki proposal yang kemudian disebut dengan skripsi. Itu juga telah diuji. Diuji oleh teman-teman kami yang rata-rata itu memiliki kualifikasi keguruan. Semua memiliki kualifikasi keguruan. Serendah-rendahnya S2. Ada yang tamat dari Universitas Gadjah Mada, ada yang dari Ambon, ada yang dari Sulawesi. Itu ada. Tidak belum banyak karena kita baru satu prodi, program studi. Jadi dosen yang bisa menyelenggarakan tugas-tugas itu di lapangan. Karena kita hubungkan lagi dengan tingkat kemampuan kami, baru setahun umur jago. 1 tahun kita wisuda mereka. Tapi ya dari 1 tahun itu juga luar biasa sekali. Sekarang mahasiswanya ada berapa Pak kalau boleh tahu? Mahasiswa kalau di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi itu 543. Untuk satu prodi? Satu prodi. Prodinya? Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Nah kedepannya apa harapan Bapak untuk prodi-prodi yang ada? Mau dilebarkan kemana nih Pak? Saya tidak melihat saya suka prodi ini, tidak. Saya harus kaji dari lapangan. Kebutuhan prodinya di lapangan yang mana? Ternyata ada yang saya sebutkan tadi, kebutuhan guru itu masih banyak. Di tahun tadi saya ulang, di tahun 2016 kebutuhan di Kabupaten Maluku Tenggara 900 sekian. 900. Sumber datanya dari mana? Pengurus PGRI, pendidikan guru. Itu organisasi keguruan yang melekat dalam bidang tugas itu. Nah, apa kebutuhan prodi ke depan? Maka saya berpikir PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk menjawab tantangan di lapangan. Kemudian dia lanjut kemana? Olahraga, PPKN, terus IPA. Ini kita sudah usul 3 prodi ini untuk menambah prodi di sana. Ternyata untuk hari ini belum dari Menteri, dari LLDikti wilayah 12 telah menyetujui 1. Apa itu? Olahraga. Olahraga. Prodi olahraga. Luar biasa. Karena di sini juga kayaknya kelihatan anak-anaknya banyak ya Pak yang tertarik olahraga, futsal, lari, seperti itu. Apakah saya itu juga merasakan sungguh itu. Waktu saya jadi kepala SMA 1 kecil, guru olahraga tidak ada, saya minta honor dari luar. Tahun itu begitu, tahun sekarang bagaimana? Dan ini kebutuhan yang sangat mendesak. Dan itu yang jadi landasan ya Pak untuk pelebaran dari prodi yang ada. Nah kalau misalnya untuk PGSD sendiri nih di kampus Persada EVAF, ini maksudnya kualitasnya bagaimana Pak dibandingkan dengan kampus-kampus lain? Saya percaya walaupun kita di di kota bukan di provinsi Maluku ya, pasti kualitasnya nggak kalah dong sama perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar yang di provinsi Maluku ini. Masalah mutu, saya tidak singgung ke situ, ke mutu, tapi saya lihat fakta yang terjadi. Mahasiswa saya yang turun di lapangan, ada program magang itu, kami dapat informasi sekolah yang mereka magang di situ, minta supaya kalau boleh dia bertahan di situ dan setelah dia angkat jadi pegawai negeri, dia bisa ditugaskan di situ. Siswa bersangkutan untuk magang itu. Itu saya bisa mengukur diri saya, teman-teman saya dengan semua sekolah kebetulan di lapangan. Sepertinya prodi ini agak baik sedikit.
kan dinilai oleh masyarakat, Iya. bukan kami yang menilai. Nah, magang. Selain itu di Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual ada satu program yang kerjasama dengan luar negeri. Dari mana itu? Credo. Oh, Credo. Itu dengan luar negeri. Negara mana itu? Jepang. Kemudian kerjasama dengan kementerian. Iya. Dan kementerian turun di kita di Maluku Tenggara baru beberapa kampus, satu saja itu kampus ini. Nah, Credo ini kerjanya apa? Menyeleksi mahasiswa dan setelah itu mereka mengarahkan, membentuk, membina. Dan berapa bulan kemudian dia dilepas ke lapangan. Oke. Maksud dilepas ke lapangan bagaimana? Membentuk dirinya. Karena Credo ini, organisasi dari Jepang ini, dia membiayai mahasiswa. Transport, khusus transport. Dia turun mengajar, tapi setelah itu dia datang ikut kuliah. Dan dia tidak membuang waktu kuliah. Tetap dia kuliah sesuai jadwal yang ada dan melaksanakan tugas di lapangan juga begitu. Padat berarti apa ya? Akhirnya dia mengerti, menyadari dirinya, saya ini sudah jadi guru atau belum. Seperti itu. Iya. Kemarin 1 tahun lalu kami juga bekerja sama dengan satu universitas di Eropa itu. Dekan rektornya datang di kampus kami karena melihat itu kultur adat kebiasaan di sini. Betul-betul dia membentuk anak. Artinya kita berakar dari peristiwa pengorbanan tadi. Lalu kasih sayang kepada orang tua itu. Lalu bukan saja orang tua, adat istiadat di Kepulauan Kei sudah mengatur sejak leluhur. Siapapun yang berusia, yang umur lebih dari kau, hargai dan hormati. Sayang kepada mamamu karena mamamu yang membentuk melahirkan kau dan bapamu yang melindungi kau sepanjang kau hidup. Satu fakultas dari Eropa langsung ke kami dan minta MOU. MOU terkait apa, Pak? Pembentukan karakter adat istiadat bagi mahasiswa. Luar dan biasa. Kami telah menandatangani. Saatnya kalau dosen saya mau menyelesaikan S3 di Eropa lewat mereka. Berarti di Sekolah Tinggi Persada EFAF ini bukan hanya mahasiswanya saja yang maksudnya ada link-link untuk ke luar negeri, bahkan dosennya juga sudah ada ya Pak, sudah disediakan gitu. Nah Pak, sepak terjang Bapak di dunia pendidikan ini kan sudah luar biasa sekali ya Pak. Saya sebutkan mungkin ya, ini buat yang belum tahu, Bapak ini dulunya Bapak ini adalah Ketua STKIP Persada EFAF Tual pastinya, lalu mantan Kepala Sekolah SMP 1 Elat, ya, terus mantan Kepala SKB Maluku Tenggara, mantan Kepala Sekolah SMA 1 Kei Kecil, dan juga mantan Ketua PGRI Maluku Tenggara. Berarti Bapak sudah tidak asing sekali nih Pak dengan dunia pendidikan, ya kan Pak? Saya tambah sedikit. Ya. Oh, ternyata masih panjang ya. Di tahun 82-83, awal 83, penempatan pertama sebagai guru itu di SMP Kristen Larat Tanimbar Utara. Oh, dari Tanimbar ternyata ya Pak. 4 tahun di situ. Setelah itu dipindahkan ke sini, dapat ta'ar. Setelah itu jadi kepala sekolah yang pertama di SMP Kristen Ad. Di Kei Besar. Dan setelah itu perubahan nomenklatur menjadi SMP Negeri 4 Kei Besar. Setelah SMP Negeri 4 Kei Besar harus ditempatkan lagi menjadi kepala sekolah pada SMP Negeri 1 Elat. Dari situ baru datang SKB, terus SMA, dan 2 bulan menjelang mengakhiri pensiun. 2 bulan menjelang pensiun, turunlah SK Menteri untuk buka perguruan tinggi. Oke, luar biasa sekali. Ternyata kalau tadi kita rangkum banyak sekali ya listnya ya. Ini kalau kita tampilin, wah, satu layar Bapak. Nah Pak, berarti Bapak udah gak asing banget nih Pak sama dunia pendidikan ya Pak. Kira-kira visi apa atau pandangan apa yang Bapak bagikan ke mahasiswa di perguruan tinggi Persada EFAF ini Pak? Iya, itu mahasiswa ada dengar saya sebutkan. Hanya 2 yang kau mau berhasil di kemudian hari, hanya 2 hal. Hal yang pertama harus rajin.
Ya. Tidak boleh memfitnah orang. Rajin. Lalu yang kedua, sayang mama. Saya baru 2-3 bulan kemarin di hadapan mahasiswa ini, saya sampaikan, tahu bahwa manusia di alam kandungan itu mau pertama kali keluar itu, dia berkata-kata dengan Tuhannya. Karena dia tahu bahwa di alam ini penuh dengan dosa, penuh dengan iblis sagotan, godaan iblis syaitan. Dia tidak mau keluar. Ini saya sudah sampaikan buat mahasiswa kami, mereka mendengarin. Tapi Tuhan pun berfirman, kata orang Islam, engkau keluar dulu, nanti saya tunjukkan malaikat untuk menjaga dan melindungi engkau. Detik-detik dia keluar, dia harus menggenggam kedua tangan sambil menangis. Siapapun mahasiswa, dia akan siapapun manusia, dia tempuh itu, menggenggam kedua tangan dan menangis. Maksudnya perjuangan di dalam dunia ini. Tapi seketika dia lepas tangan, datanglah malaikat. Siapa malaikat? Mama. Yang memberikan kasih sayang. Karena itu, siapa mama yang tidak sayang kepada anak-anaknya? Iya, betul. Model itu harus dikebas kepada mahasiswa, menjadi modal dasar di dalam perjuangan hidup agar dia tumbuh dan berkembang. Kalau mahasiswa itu dia menyimpang dari apa yang sampaikan, saya tidak tahu bicara bilang. Yang saya bicara berdasarkan pengalaman. Yang tadi disebutkan itu. Jadi pandangan itu yang selalu Bapak tanamkan ya, biasa pikiran tanam. itu, mindset itu yang selalu Bapak tanamkan, rajin dan juga sayang orang tua, terlebih seorang ibu gitu ya. Karena seperti yang dikatakan surga di telapak kaki ibu mungkin ya Pak. Betul. Jadi memang kita harus menghormati orang tua untuk kedepannya masa depan kita itu lebih cerah seperti itu. Nah Pak, untuk perguruan tinggi ini sendiri 5 atau 10 tahun ke depan gimana pandangan Bapak dalam mengembangkan perguruan tinggi ini? Kalau masyarakat menerima kelahiran perguruan tinggi ini dan masyarakat menerima para saya dan dosen penyelenggara semua melaksanakan itu dengan penuh kasih sebagaimana saya sebutkan tadi. Maka saya hampir pastikan ke depan kita harus berkembang dengan modal kasih sayang. Kita membangun kampus dengan seluruh dosennya itu harus mencapai S3. Dan negara mana yang harus dilalui? Kita telah membuat uji coba, sistem uji coba, real and area. Kalau coba gagal, kita coba terus setiap saat. Berarti untuk 5-6 ini yang penting diterima dulu di masyarakat, lalu nanti seiring dengan itu juga ada pengembangan yang pasti dilakukan dari dosennya ya, dari dosennya terlebih dahulu. Itu luar biasa sekali Pak. Nah kalau untuk harapan Bapak sendiri untuk tingkat nasional perguruan tinggi ini seperti apa Pak? Ke tingkat nasional sepertinya susah untuk menjawab itu. Tetapi oleh pemerintah sekarang kan sifatnya nampaknya sudah membagi pendidikan ini. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi itu dia berdiri sendiri untuk memayungi semua perguruan tinggi swasta, semua perguruan tinggi negeri di lapangan. Karena dia memayungi. Tadi saya sebut dengan luar negeri kita sudah bicarakan. Izinkan saya untuk sampaikan hal sedikit. Waktu saya konsultasi ke Pak Kepala LLDikti Wilayah 12 Ambon, Maluku Utara. LLDikti Wilayah 12 itu Maluku Utara. Dia tergabung di situ. Beliau sampaikan tanggal 2 harus wisuda karena tanggal 3 saya dengan beberapa perguruan tinggi harus ke luar negeri. Untuk apa? Mengkaji bagaimana dosen ini harus lanjut ke luar negeri. Saya dalam hati saya mau bicara tidak etis. Saya sudah lewat itu. Faktanya itu kemarin itu perguruan tinggi dekan rektor perguruan tinggi di Eropa kunjungi sekolah saya yang baru lahir itu yang tidak punya apa-apa. Saya juga sampaikan buat mereka karena kemampuan bahasa Inggris saya rendah, ambillah
bahasa ya apa itu juru bicara dari bagian hukum Unpati. Oh iya. Lalu mereka mendampingi dengan pembantu rektor 3. 2 orang datang dengan itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, mungkin Pak di akhir obrolan kita nih Pak bisa Bapak sampaikan untuk calon-calon mahasiswa yang nantinya mau daftar di perguruan tinggi ini, apa nih Pak yang harus mereka siapkan dan juga bagaimana sih cara mendaftar di Persada EFAF? Mungkin bisa dibagikan Pak? Sederhana saja. Nilai yang telah saya sebutkan tadi sekarang sederhana. Bagi yang mau mendaftar, syarat hanya 2, saya ulang 2 yang tadi. Izinkan kepada mama dan ayah untuk memayungi, melindungi. Mereka terima, bismillah, lanjutkan. Oke. Setelah lanjut, maka yang ada di pikiran kamu itu kasih sayang tadi, dan kedua, sopan santun. Orang kaya bilang, "Wululumi fajadna kakak." Rajin dan sopan santun. Rajin dan sopan santun. Kalau bukan rajin dan bukan sopan santun, jangan harap ke depan nanti kau dapat apa. Jangan. Ya berarti untuk pemuda-pemudi yang tinggal di Tual ataupun Maluku Tenggara itu yang mau mendaftar kuliah ya Pak, terlebih-lebih mempunyai panggilan sebagai seorang guru SD, bisa langsung saja mendaftarkan dirinya di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan ya Pak ya, Persada EFAF. Tapi ya itu ingat harus rajin dan juga hormat dan santun kepada orang tua biar dalam perjalanan selama kuliahnya itu direstui. Seperti itu ya Bapak ya, karena jadi guru kalau bukan panggilan susah ya Pak. Nanti hitung-hitungan lagi jauh kerjanya, terus juga belum lagi pasti kalau guru ini kan menghadapi banyak anak-anak gitu, stres juga ya. Itu udah kepikiran duluan kalau belum ada panggilannya ya Pak. Nah itu dia mungkin obrolan kita, mungkin dari Bapak Yakuba ada yang mau ditambahkan Pak dalam untuk sebelum podcast ini ditutup Pak, untuk masyarakat yang menonton podcast ini? Ada pesan-pesannya Pak? Saya meminta dukungan doa dari siapapun yang mendengar podcast ini. Mohon mendoakan untuk kampus ini, dia tumbuh dan berkembang sesuai niat kami. Amin, dan semoga kampus ini semakin hari semakin besar, karena tentunya dengan adanya kampus ini banyak anak-anak muda yang pastinya terakomodir ya Pak untuk memenuhi masa depan dan juga pendidikan mereka. Dan itu dia obrolan kita dengan Pak Yakuba selaku pendiri ya Pak, pendiri dan juga kepala Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada EFAF. Tetap saksikan podcast RRI Tual karena nantinya masih akan banyak obrolan menarik dengan narasumber-narasumber terbaik. Viana pamit, see you, bye-bye.